berharap kita semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Salomita Loveliana Cornelia Puling, mahasiswa semester 1, program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas E dari Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini, saya akan melakukan praktikum sederhana tentang perubahan wujud pada benda. Selamat menyaksikan. Perubahan wujud benda. Kira-kira apa sih perubahan wujud benda? Benar sekali yang teman-teman semua katakan. Perubahan wujud benda adalah peristiwa perubahan bentuk suatu benda menjadi bentuk benda lain yang berbeda. Biasanya, hal ini terjadi akibat tindakan seperti pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Pada dasarnya, benda mempunyai 3 macam wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Wujud benda dapat mengalami perubahan karena pengaruh kalor. Perubahan tersebut dapat mengalami proses penyerapan atau pelepasan kalor. Peristiwa yang melalui proses penyerapan kalor antara lain mencair, menguap, dan menyublim. Sementara, peristiwa perubahan wujud yang melalui proses pelepasan kalor antara lain membeku, mengembun, dan mengkristal. Sebelum kita memulai praktikum perubahan wujud benda, mari kita simak terlebih dahulu sifat dan contoh dari benda cair, padat, dan gas. Sifat-sifat benda cair. Yang pertama, susunan partikel benda tidak beraturan. Yang kedua, jarak antar partikel benda agak renggang. Yang ketiga, gaya tarik antar molekul agak lemah. Yang keempat, bentuk benda berubah mengikuti wadah yang ditempatinya. Yang kelima, volume benda tetap. Yang keenam, partikel dapat bergerak bebas. Contoh benda cair yaitu air mineral, susu, dan minyak goreng. Selanjutnya, sifat-sifat benda padat. Yang pertama, susunan partikel benda beraturan. Yang kedua, jarak antar partikel benda rapat. Yang ketiga, gaya tarik antar molekul sangat kuat. Yang keempat, bentuk benda tetap. Yang kelima, volume benda tetap. Yang keenam, partikel tidak dapat bergerak bebas, hanya sebatas bergetar saja. Contoh dari benda padat adalah kayu, batu, dan es batu. Dan yang terakhir, sifat-sifat benda gas. Yang pertama, susunan partikel benda sangat tidak beraturan. Yang kedua, jarak antar partikel benda sangat renggang. Yang ketiga, gaya tarik antar molekul sangat lemah. Yang keempat, bentuk benda berubah mengikuti wadah yang ditempatinya. Yang kelima, volume benda berubah. Yang keenam, partikel dapat bergerak sangat bebas. Contoh benda gas yaitu udara dalam balon, udara dalam ban, dan udara dalam pelampung. Mencair adalah perubahan wujud zat padat menjadi cair. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Pertama-tama, kita bakar lilin terlebih dahulu. Taruh piring aluminium di atas api, lalu masukkan es batu yang sudah disiapkan di atas piring aluminium. Setelah itu, kita tunggu beberapa saat hingga es batu menjadi cair. Jadi, dari praktikum ini
dapat disimpulkan bahwa jika benda padat dipanaskan, maka akan berubah menjadi benda cair. Membeku adalah perubahan wujud zat cair menjadi zat padat. Hal ini terjadi jika benda cair didinginkan hingga titik bekunya, maka akan berubah menjadi zat padat. Dalam peristiwa ini, benda mengalami pelepasan energi panas. Pertama-tama, kita tuangkan air ke dalam cetakan es batu hingga terisi penuh. Kemudian, kita masukkan ke dalam freezer, tunggu beberapa saat hingga air berubah menjadi es batu. Jadi, kesimpulan dari praktikum ini yaitu benda cair yang didinginkan akan berubah menjadi benda padat, seperti es batu ini. Mengembun adalah perubahan wujud dari gas menjadi zat cair. Dalam peristiwa ini, gas akan melepaskan energi panas. Pertama-tama, tuangkan air ke dalam gelas. Lalu masukkan es batu yang sudah disiapkan ke dalam gelas yang berisi air. Kemudian, kita tutup menggunakan piring kecil dan tunggu beberapa saat. Setelah beberapa saat, gelas akan mengalami perubahan yang menyebabkan proses mengembun pada gelas, seperti yang terlihat pada gelas ini. Menguap adalah perubahan wujud dari zat cair menjadi gas. Dalam peristiwa ini, zat cair memerlukan energi panas. Pertama-tama, kita isi panci dengan air, kemudian taruh panci di atas kompor. Setelah itu, kita nyalakan kompor. Lalu, panci ditutup karena ketika temperatur air semakin naik, maka akan muncul gelembung-gelembung air yang menandakan air tersebut sudah mendidih. Setelah beberapa menit, kita buka tutup panci dan gelembung air akan melepaskan uap air ke udara yang menandakan terjadinya proses menguap, seperti pada video ini. Mengkristal adalah perubahan wujud dari gas menjadi zat padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Menyublim adalah perubahan wujud dari zat padat menjadi gas. Dalam peristiwa ini, maka zat tersebut akan memerlukan energi panas untuk berubah jadi gas. Pertama-tama, kita nyalakan lilin terlebih dahulu. Kemudian, taruh mangkuk aluminium di atas api. Masukkan beberapa kamper ke dalam mangkuk aluminium. Lalu tutup mangkuk aluminium dengan piring aluminium yang sudah diisi es batu. Selanjutnya,
Kita tunggu hingga beberapa menit. Setelah beberapa menit, kita buka tutup piring aluminium. Dan kita perhatikan saat tutup piring aluminium dibuka, terlihat bahwa kamper sudah menyebar yang menyebabkan peristiwa penyubliman sudah terjadi. Sehingga kamper yang sudah menyebar tersebut membentuk kristal-kristal yang menempel pada dasar piring aluminium. Dan di dinding mangkuk aluminium yang disebut peristiwa mengkristal. Seperti pada video ini. Jadi kesimpulan yang dapat ditarik yaitu perubahan wujud terjadi karena adanya perpindahan energi panas atau kalor. Jika suatu zat menerima dan melepaskan kalor, maka zat tersebut akan mengalami perubahan wujud. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Bye!